10 pertolongan pertama pada kecelakaan Part 2. Halo rekan-rekan Training Center, apa kabar? Bagaimana pekerjaan Anda hari ini? Jangan lupa ya untuk selalu menaati protokol kesehatan dan juga peraturan K3 yang berlaku sesuai dengan bidang pekerjaan Anda masing-masing. Nah, jika sebelumnya kita telah membahas 5 dari 10 pertolongan pada kecelakaan di part 1, kali ini mari kita bahas sisanya. Buat Anda yang belum nonton dulu ya part 1-nya dengan klik suggestion di kanan atas atau link di description box. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertolongan pertama saat terkilir. Di video 10 pertolongan pertama pada kecelakaan part 1, kita sudah membahas apa saja jenis pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan patah tulang. Nah, hampir sama nih dengan patah tulang, pertolongan pertama yang bisa dilakukan pada kasus terkilir adalah dengan tidak menggerakkan anggota tubuh yang terkilir tersebut. Lakukan kompres dengan air dingin atau es batu, lalu konsumsi obat antiinflamasi untuk meredakan nyeri maupun peradangan. Setelah itu, segeralah ke dokter atau pihak medis untuk penanganan lebih lanjut. Pertolongan pertama pada mimisan. Apakah Anda pernah mimisan? Mimisan atau pendarahan dari hidung merupakan kondisi yang ditandai keluarnya darah melalui lubang hidung. Dilansir dari berbagai situs kesehatan, mimisan dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti sinusitis, trauma pembuluh darah, penggunaan obat secara berlebihan, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Jika Anda mengalami mimisan atau melihat seseorang dengan kondisi ini, ada beberapa pertolongan pertama yang bisa Anda lakukan, antara lain 1. Miringkan kepala korban yang mimisan ke arah depan. 2. Jepit hidung tepat di bagian bawah saluran, dan jangan menjepit hidung terlalu bawah atau dekat dengan lubang hidung. 3. Periksa setelah 5 menit apakah darah masih mengalir. Jika iya, teruskan menjepit dan periksa lagi setelah 10 menit. Lakukan secara berkala jika darah belum berhenti. 4. Kompres dingin pangkal hidung sambil tetap menjepit bagian saluran atau jembatan hidung. 5. Jika kondisi tidak kunjung membaik atau malah semakin parah dengan adanya tambahan rasa pusing, mual, dan sebagainya, segeralah mencari pertolongan medis. Pertolongan pertama pada radang dingin. Radang dingin biasa terjadi pada cuaca dingin yang sangat ekstrim. Hal ini mungkin saja terjadi bagi Anda yang tidak kuat cuaca dingin, petugas lapangan, atau sering melakukan dinas ke tempat dengan suhu dingin yang ekstrim. Gejala dari radang dingin biasanya dirasakan oleh beberapa anggota tubuh seperti jari, hidung, telinga, dan anggota tubuh lainnya yang merasakan dingin tidak tertahankan dengan sensasi tertusuk-tusuk, kesemutan, mati rasa, hingga kemerahan. Jika tidak ditangani segera, penderita radang dingin dapat mengalami pembengkakan dan pengelupasan yang berakhir pada warna kulit memucat, berbintik, keunguan, hingga terjadi kerusakan jaringan kulit. Oleh karena itu, pertolongan pertama menjadi sangat penting bagi penderita radang dingin. Apa saja yang bisa dilakukan? 1. Jika orang di sekitar Anda mengalami radang dingin, maka bantulah dengan cara menghangatkan anggota tubuh yang mengalami peradangan. 2. Hindari sumber panas langsung. Anda bisa menggunakan air hangat dengan suhu 98 hingga 105 Fahrenheit selama 20 hingga 30 menit. 3. Jangan menggosok area tubuh yang terkena radang dingin dan usahakan untuk segera mendapatkan pertolongan medis.
Pertolongan pertama untuk sengatan lebah. Terkena sengatan lebah? Jangan panik. Umumnya rasa sakit, panas, dan bengkak akibat sengatan lebah dapat berbeda tergantung dari apakah korban memiliki alergi tertentu atau tidak. Namun, terlepas dari kondisi tersebut, pertolongan pertama tetap harus dilakukan agar efek dari sengatan lebah tidak terlalu parah. Bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada sengatan lebah? 1. Singkirkan lebah yang menyengat secepat mungkin. 2. Jika korban memiliki alergi lebah, gunakan EpiPen untuk mencegah anafilaksis, lalu segera hubungi para medis terdekat. 3. Kompres dengan air dingin atau es batu untuk mencegah pembengkakan di area yang disengat. Namun, hati-hati dengan suhunya, jangan sampai menyebabkan radang dingin. 4. Gunakan antihistamin untuk mengurangi rasa gatal dan pembengkakan. 5. Konsumsi ibuprofen untuk mengurangi rasa sakit. 6. Perhatikan bekas sengatan secara berkala setelah proses pertolongan pertama. Apabila tidak kunjung membaik, segera hubungi dokter atau para medis terdekat. Pertolongan pertama pada sengatan ubur-ubur. Anda yang bekerja dekat dengan air laut, berhubungan dengan snorkeling atau diving, pasti sudah tidak asing dengan peringatan bahaya akan sengatan ubur-ubur. Tapi, bagaimana jika Anda tidak sengaja tersengat? Jangan panik, karena Anda bisa melakukan pertolongan pertama dengan melakukan beberapa hal berikut. 1. Bilas area yang terkena sengatan dengan cuka atau soda kue. 2. Rendam dengan air panas sesuai batas toleransi Anda selama 20 menit hingga rasa sakitnya berkurang. 3. Jangan diperban. 4. Jika tidak kunjung membaik, Anda dapat menghubungi dokter maupun para medis terdekat. Itulah 10 pertolongan pertama pada kecelakaan yang harus Anda ingat dan bisa diimplementasikan dengan mudah. Namun, pada akhirnya karena potensi kecelakaan atau lebih spesifiknya, kecelakaan di tempat kerja ada lebih banyak dari 10, dengan penanganan yang berbeda pula, maka memiliki petugas P3K adalah solusi yang paling dianjurkan. Anda bisa menjadi petugas P3K yang andal dengan mengikuti training petugas P3K bersama GoSafe Academy. Kunjungi website trainingcenter.events atau hotline kami untuk konsultasi dan tahu jadwal terdekatnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya. Karena setiap minggu akan selalu ada video baru. Bagikan juga video ini jika Anda rasa informasinya bermanfaat. Dan apabila Anda punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Karena pertanyaan yang menarik akan kami buatkan videonya. Sampai jumpa!